warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyaksikan kajian bulanan dari himpunan mahasiswa kehutanan. Salawat beriringkas salam kita haturkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Baik, di samping kita sudah ada pemateri kita yang membawakan tema yaitu meneladani sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada pemateri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua ya. Sehingga dapat berkumpul baik secara daring ya, dengan secara rekaman ini nanti juga bisa ditonton ulang sama kawan-kawan semua di waktu yang berbahagia. Insyaallah ini udah masuk 30 Rabiul Awal dan dimana bulan ini masih juga menjadi bulannya Nabi, itu bulan Maulid Nabi ya, ke-12 Rabiul Awal kemarin ya, Masya Allah. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya juga pengikutnya. Insya Allah kita termasuk dalamnya, selalu menjadikan sunnah-sunnahnya, mengaplikasikan segala apa yang dicontohkannya, akhlaknya. Nah, dan juga akan kita bahas sifatnya setelah ini. Dan juga semoga kita nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tema kali ini yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak ya problematika hidup sebelumnya. Terus kalau kita tidak ada tuntunan seperti Nabi Muhammad, sudah pasti hidup kita ya seperti orang-orang selain Islam yang tidak ada tujuan yang hakiki di akhir hidup nanti, hanya dunia saja. Paling walaupun dia berbudi pekerti baik, kemudian sikapnya baik, tapi kalau dia tidak ada tujuan akhirat, itu akan sia-sia, tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sangat disayangkan seperti itu. Baik, daripada kehidupan kita ya ini dalam sehari-hari ini, untuk mengatasi segala masalah problematika kehidupan kita sehari-hari, pastinya kita perlu tuntunan, yaitu dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad kita itu sendiri sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah. Jadi kita ketahui bahwasanya Rasulullah ini merupakan brand model ya untuk kita sebagai umat Islam, bahkan sudah diakui oleh seluruh dunia, sampai ada bukunya The Greatest most influence people in the world ever, gitu. Jadi orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa hingga saat ini adalah yang tidak terkalahkan, yaitulah beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memang kita sudah tahu sejak dari lahir sudah diajarkan bagaimana itu, siapa itu Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu
agar untuk merefresh kembali ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ini, agar mengingat kembali dan muhasabah lagi ya. Kita juga perlu lagi untuk mereview lagi, merefresh lagi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi sifat-sifat Rasulullah itu apa aja yang kita ketahui? Ada berapa sebelumnya? Ada 4 ya? Iya, ada 4. Jadi yang pertama apa? Sidik. Oke, kemudian yang kedua tabligh. Yang ketiga fatona. Yang keempat amanahnya belum ya? Nah, itu yang kedua dulu. Amanah. Sidik, amanah, tabligh, baru fatona. Insyaallah. Jadi itu dia. Jadi insyaallah jangan lupa ya, insyaallah kita ini karena bagian daripada contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pastinya sifat-sifat daripada Rasulullah SAW. Oke, yang pertama sidik. Sidik itu apa? Sidik kok jujur ya. Jadi itulah dia, jujur. Rasulullah adalah orang yang paling jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan baik itu perkataannya, kemudian juga perbuatannya, tingkah lakunya, itu udah menunjukkan kejujuran beliau selalu di mana saja selama beliau hidup ya. Kemudian adapun dikala Rasulullah harus berbohong, bohongnya itu bukan untuk ini ya, bohong yang berbuat dosa, tapi bohong untuk kebaikan, seperti dalam perang, untuk mengelabui musuh, strategi perang itu, karena masuk ke strategi perang jadi perlu ada kebohongan untuk ke musuh kita gitu. Jadi masa-masa perang Rasulullah bisa itu buat pengalihan isu jadi berbohong kepada musuh. Jadi kalau sama musuh ya nggak apa-apa gitu. Jadi selain itu ya Rasulullah jujur semua gitu. Jadi jujur untuk kalau bohong pun untuk kebaikan umat waktu perang ya, seperti itu. Itu dia ya. Kemudian maka dari itu kita perlu apa? Berusaha untuk selalu bisa menjadi orang yang jujur. Kalaupun kita udah terlanjur berbohong sebelum-sebelumnya, coba kita introspeksi, muhasabah untuk meminta maaf kepada orang yang kita bohongi ya. Karena kan kalau terus berlarut, kita juga yang capek ya. Lebih baik pahit tapi jujur daripada bohong tapi manis gitu ya. Itu dia pentingnya kejujuran, karena orang jujur insyaallah di mana saja akan diterima, orang-orang akan respect juga ke kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya biar cepat. Yang kedua itu amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya itu Rasulullah ketika mengemban amanah ya, baik itu dari Allah dulu ya, dari penciptanya, itu benar-benar melaksanakan dengan sepenuhnya, Masya Allah ya, dengan penuh tanggung jawab, amanah. Sangat dipercaya, kemudian juga dipercaya menjadi pemimpin beliau ya. Jadi semua yang dia lakukan, kebijakan-kebijakan yang dia buat, itu sangat dapat dipercaya, sangat amanah. Program-program yang dia buat untuk umat ya, itu sangat dapat luar biasa efeknya, feedbacknya untuk umat gitu. Kemudian maka untuk kita itu gimana agar bisa seperti beliau, berusaha seperti beliau juga, yaitu untuk menjadi orang yang amanah ya, dengan cara jadi, kalau kita jadi pemimpin itu jadi berusaha untuk jujur, kemudian dapat dipercaya ya. Habis itu juga pastinya
menyelesaikan amanah-amanah yang sudah kita janjikan kepada bawahan kita, ataupun kalau kita menjadi pejabat rakyatnya, ya seperti itu. Insyaallah. Kemudian semua yang barang milik kita yang kita punya di dunia ini, harta benda, semua, keluarga, orang tua, nanti udah punya anak, punya istri, itu juga amanah. Jadi patut kita amanah kita ke Allah. Jadi ya, kalau yang kayak gitu patut kita menjaga dengan baik seperti itu amanahnya. Sehingga dapat mempercayakan Allah seperti itu. Itu dia penting dalam kehidupan sehari-hari, amanah. Kemudian yang ketiga ya, langsung aja, yaitu tabligh. Oke, jadi tabligh itu menyampaikan. Ini misalnya kita di dunia kampus nih, dari ribuan mahasiswa yang ada, kita kan juga nggak mungkin satu-satu ya untuk menyapa, tegur, sapa mereka. Misalnya kita lagi jumpa, cuman kita kenal sama kawannya dia gitu, jumpa sama kawan, terus kita pengen nitip salam sama kawan kita. Itu kita bisa dengan cara menyampaikan kepada orang kawan kita itu untuk dititipkan salam ke itu, titipkan salam ke kawannya satu lagi gitu ya. Jadi itu maksudnya. Rasulullah adalah orang yang sangat bisa menjadi orang yang menyampaikan dengan baik ya, kemudian komunikasi dengan baik seperti itu, kemudian tidak lupa untuk kembali menyampaikan apa yang diminta dari orang, dari satu mulut ke mulut itu sesuai apa yang disampaikan, seperti itu. Kita juga berusaha seperti itu tadi contohnya ya. Itulah Rasulullah, insyaallah ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah fatona. Fatona ini adalah cerdas. Rasulullah memang adalah pilihan Allah ya. Jadi luar biasa punya kecerdasan, dengan walaupun dia tidak bisa membaca ya. Salah satunya contoh itu tidak bisa membaca, tapi dia bisa menghafal Al-Quran ya, langsung dihafal semua. Jadi nggak perlu baca dulu lagi Quran, seperti itu. Karena itu juga menjadi mukjizat dia. Tapi walaupun bukan mukjizat, Rasulullah juga cerdas dalam mengambil kebijakan, cerdas membuat keputusan, cerdas mencontohkan, cerdas dalam artian akhlaknya, apa yang dia kerjakan selalu, oh ada hikmah di balik semua ini, ada keberkahan di balik semua ini. Oh, cerdas sekali, masya Allah, seperti itu. Jadi Rasulullah pun juga orang yang pandai juga untuk mengutus sahabat-sahabat untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya ya. Dia dengan sangat cerdas mengatur strategi waktu perang juga, masya Allah ya, seperti itu. Jadi itulah dia briliannya otak Rasulullah, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia biasa berusaha juga untuk selalu menjadi orang yang bisa meningkatkan kapasitas otak kita atau cerdas, selama otak kita masih sanggup. Insya Allah sanggup, kecuali orang yang sudah dari lahir berkebutuhan khusus. Kan kita normal nih, alhamdulillah ya. Ada orang yang berkebutuhan khusus dari lahir, istimewa seperti itu kan, ya udahlah dimaklumi. Insya Allah itu dia di peringan dosa-dosa dia, malah dengan lahir sebagai kebutuhan khusus. Kita yang sebagai normal justru banyak lagi peluang untuk meningkatkan ilmu kita, untuk jadi cerdas, untuk bisa menebar manfaat lebih banyak dan lebih banyak pahala, dan juga pastinya menjadi mencari ridha Allah dan Rasulullah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat abang sampaikan. Itulah
sifat-sifat daripada Rasulullah yang semoga saja dapat kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dari Abang. Mungkin itu saja yang dapat Abang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari moderator. Masya Allah sekali ya penyampaian materi dari pemateri kita tentang sifat-sifat Rasulullah. Jadi begini bang, saya ada pertanyaan juga bang. Kan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ini banyak para petinggi atau pejabat itu yang dimana tidak memenuhi dari sifat Rasulullah tadi, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona tadi ada 4 tuh kan. Ada beberapa yang tidak memenuhi, kayak dia tidak amanah, terus ada juga yang tidak fatonah bang. Kayak kemarin ada beberapa kasus yang beberapa tahun lalu itu Menteri Agama itu korupsi bantuan Quran gitu. Pengadaan Quran itu sangat berbahaya sekali bang. Itu bisa merusak citra umat Muslim. Jadi pertanyaan saya gini bang, bagaimana kita mengajak para pejabat ini untuk kembali mengikuti atau mengetahui sehingga bisa mengikuti sifat-sifat Rasul yang 4 ini bang. Karena kita ketahui kalau kita kritik pejabat, kita juga yang kena bang, kayak kena tangkap ke polisi gitu bang. Mungkin itu aja bang. Nasihatinya ya. Yap. Baik, luar biasa pertanyaannya. Jadi memang pejabat-pejabat yang seperti itu berarti mereka itu belum mendalami apa itu, bagaimana Rasulullah, siapa itu Rasulullah sebenarnya, seperti itu. Jadi penting kita untuk lebih mengenal Rasulullah sebelumnya, agar kita juga dapat mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Berusaha, walaupun kita tidak bisa sempurna seperti beliau, karena memang beliau Nabi yang diutus, tapi kita berusaha untuk mengikuti semaksimal mungkin ya, dan tidak menyerah ya, walaupun kita manusia biasa seperti itu. Jadi kita perlu dalami juga sebelumnya untuk meningkatkan pengenalan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada Rasulullah, itu dengan salah satunya lebih membaca kehidupan sejarah beliau, Sirah Nabawiyah. Bisa baca buku itu, Sirah Nabawiyah, agar kita benar-benar mengenal sifat Rasulullah, apa yang beliau kerjakan selama hidupnya. Lebih detail di situ, digamblangkan seperti itu, lebih gamblang dijelaskan ya. Jadi untuk nasihat kepada para pejabat yang seperti itu, yang bisa dibilang belum lebih mengenal Rasulullah sehingga tidak dapat menerapkan sifat-sifat Rasulullah yang salah satu atau beberapanya. Jadi pastinya dia perlu didekatkan oleh orang yang bisa menasihati beliau, salah satunya itu para umara ataupun ulama. Karena pejabat itu lebih bisa dinasihati sama umara ya, seperti itu. Jadi dia harus bisa mau untuk didekatkan dengan umara agar bisa lebih baik, mau berintrospeksi, kemudian bisa lebih baik lagi kinerjanya, lebih maksimal, bisa memperbaiki semaksimal mungkin, seperti itu. Apa yang kebijakan mereka buat seperti itu, para pejabat itu. Oke, mungkin itu aja. Baik bang, terima kasih. Atau ada lagi penutup dari abang? Penutupnya itu tadi. Baik bang. Jadi yang disampaikan pemateri itu saya sudah membuat kesimpulan yang dimana yang Rasulullah itu diutus ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia, yang dimana pada saat itu akhlak manusia itu sudah kacau balau, hampir seperti tidak ada lagi bedanya manusia dengan hewan. Jadi kita kan tadi Rasulullah menjadi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak yang
bagus itu, yang baik itu ya kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Yang dimana tadi sifatnya itu ada 4 tadi yang dijelaskan oleh pemateri, yang dimana itu ada sidik yaitu jujur, ya amanah itu dapat dipercaya, tablik menyampaikan kebenaran, dan fatonah itu cerdas. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sebagai MC pamit mundur diri. Bila ada kata-kata saya yang salah atau menjanggal, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.